saya Markus Yanu, aktivis HAM dan demokrasi, juga sebagai pemimpin perlawanan pembebasan tanah Papua, Gubernur Papua Merdeka. Iya, baik. Terkait dengan kehadiran Ketua Dewan Adat ke Jakarta untuk memperjuangkan Pak Yusuf SH, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Saya perlu memberikan himbauan kepada semua teman-teman yang hari ini mempertanyakan kenapa Ketua Dewan Adat mengintervensi seperti begitu. Sebenarnya ini Ketua Dewan Adat tidak mengintervensi. Kehadiran Ketua Dewan Adat ke Jakarta itu ini terkait dengan pencopotan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, yaitu Pak Yusuf. Kami beliau sebagai anak adat melihat bahwa pencopotan Pak Yusuf itu tidak manusiawi. Kenapa? Pak Yusuf ini dia orang baru yang bertugas di Papua Barat, di Manokwari sebagai ibu kota provinsi. Beliau semasa menjabat sebagai kurang lebih 6 bulan. Ya, kalau kurang lebih 6 bulan ya. Beliau orang baru ya, tapi beliau punya komunikasi yang sangat baik. Pertama datangi ke rumah adat, Dewan Adat, meminta izin terhadap dia punya kinerja sebagai kepala kejaksaan. Nah, itu yang dipertahankan. Iya, ini baru terjadi dalam sejarah. Dan Pak Ketua Dewan Adat kumpulkan semua para tokoh-tokoh, beberapa tokoh-tokoh, ya. Tapi juga Pak Yusuf juga ketemu sama tokoh-tokoh Roniawa, tokoh-tokoh gereja lah, tokoh-tokoh pemuda. Terus Pak Yusuf sendiri, beliau ini kan ada di yudikatif kan, ya, kalau tidak salah. Tapi beliau justru tidak cuma ada di situ, beliau lebih banyak, bukan lebih banyak, tapi beliau juga kerja sampai menyangkut dengan masyarakat kesejahteraan. Ya, beliau sampai bicara persoalan kesehatan rakyat Papua. Ini membuat luar biasa bagi Pak Yusuf. Ya, kemarin itu peristiwa rasis ya, contohnya peristiwa rasis, banyak orang ya turun ke jalan untuk melakukan sebuah gebrakan terkait dengan masalah rasisme di Papua. Dan Manokwari, khususnya di Manokwari sebagai kota pertama pecahnya rasisme. Beliau sendiri juga. Ketika situasinya terjadi, ini Pak Yusuf orang baru tuh, ya. Dia bisa. Yang satu hebatnya itu kok, dia justru bukan berpihak, tidak. Tapi dia tidak melihat itu sebagai sebuah persoalan. Tetapi itu dia lihat itu sebagai sebuah dinamika, artinya sebab akibat yang menyebabkan orang Papua marah. Sehingga bagi dia itu bukan yang persoalan, itu bukan hal yang harus digiring ke persoalan hukum. Tapi ranah itu tuh didorong oleh proses kepolisian. Jadi pada akhirnya beliau hebat bisa memberikan putusan kepada semua teman-teman untuk bebas. Itu kita orang Papua memberikan apresiasi, terutama Ketua Dewan Adat. Dan ini beliau diminta untuk kalau bisa kembali. Dan bukan itu saja. Kemarin situasi ya menjelang 1 tahun rasisme. Bila kumpulkan ya tanggal 19 kemarin, satu minggu sebelumnya bila sudah kumpulkan semua teman-teman untuk kita bicara supaya tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang mengarah ke anarkis. Dan kita dengar. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali begitu. Dan kemarin juga persoalan yang terjadi di sana terkait dengan Pertamina. Limbah Pertamina yang pencemaran terhadap sumur-sumur. Sudah bertahun-tahun, tapi tidak pernah ada orang yang selesaikan. Pak Yusuf orangnya yang bisa mampu untuk menyelesaikan. Terus ada beberapa hal soal lagi yang beliau, sehingga terus ada tanggung jawab yang masyarakat kasih, terutama Ketua Dewan Adat terkait dengan kearifan lokal. Begitu. Karena hari ini di Papua lebih banyak hukum positif yang terus membuat banyak orang Papua harus ada di tahanan. Sehingga beliau ada sebentar koordinasi dengan Ketua Dewan Adat untuk bagaimana bicarakan bagian itu supaya kalau ada hal-hal yang bisa dikoordinasi artinya ada aturan-aturan adat yang dikolaborasi dengan aturan itu. Begitu. Jadi semua anggapan miring soal Dewan Adat tidak benar. Ya. Dan juga kalau kita melihat Papua itu rawan dengan kasus korupsi. Betul. Kasus korupsi. Bicara jujur saja. Pak Yusuf ini menjadi malaikat untuk orang Papua. Hari ini kalau Pak Yusuf ada persoalan apakah Tengah harus tinggal diam, maka tuh hari ini kalau
ketua Dewan Adat ada di Jakarta. Ini bagian daripada tidak mengintervensi. Tidak ya. Tapi hari ini Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo cari sosok untuk bagaimana menyelesaikan masalah Papua. Yusuf orangnya yang bisa menerjemahkan itu. Kan Jakarta mau, Presiden mau bahwa Papua aman, Papua damai, Papua sejahtera. Maka Yusuf orangnya. Di Papua ada 3 tokoh. Yang pertama Agop Sainal. Yang kedua Gus Dur. Yang ketiga Yusuf. Selain Yusuf tidak ada. Ada banyak orang Papua yang menjadi gubernur, bupati dan lain sebagainya, tapi tidak mampu, tidak pernah berpihak pada orang Papua. Kenapa itu berpihak sama Pak Yusuf? Karena dia orang pendatang yang punya hati Papua. Jadi kalau ada orang-orang yang ngomong-ngomong bilang pada Dewan Adat intervensi itu salah. Begitu. Saya aktivis HAM dan demokrasi sebagai pemimpin bangsa Papua, saya dengan tegas menyampaikan, nah yang ngomong-ngomong sabaran stop aja, nggak usah, jangan perkeruh. Kita mau Papua aman, Papua damai, Papua sejahtera.